Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sally Mustika Ningtyas dari Rombel 1 dengan NPM 21105010006, S1 Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Tidar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang implementasi array, bubble sort, dan linear search dengan judul Aplikasi Administrasi Data UMK atau Upah Minimum Kabupaten Jawa Tengah tahun 2021-2022. Di baris pertama hingga 4 dan baris ke-6 hingga 9 merupakan penulisan kode untuk komentar yang lebih dari satu baris. Pada baris 11 hingga 14 merupakan perintah untuk pemanggilan header file stdio.h, stdelete.h, ctype.h, dan math.h. Di sini saya menggunakan 3 fungsi dengan 2 fungsi buatan dan 1 fungsi utama. Untuk fungsi buatannya, yaitu yang pertama ada fungsi urutan, di mana untuk menyorting data dengan menggunakan bubble sort. Untuk yang kedua, ada fungsi pencarian, di mana untuk melakukan searching data menggunakan linear search. Dan yang ketiga, ada fungsi main atau fungsi utama itu sendiri. Di baris 140 hingga 144 merupakan deklarasi variabel data. Yang pertama di baris 140 ada deklarasi variabel kota, pilihan, dan ulang dengan tipe data char, di mana pilihan dan ulang ini lebih tepatnya bertipe data karakter, sedangkan kota ini merupakan variabel array dengan tipe data string, dengan panjang baris dan kolomnya itu adalah 35. Di baris ke-141 terdapat variabel UMK 2021 dan UMK 2022 yang merupakan variabel array dengan tipe data float dengan masing-masing panjangnya itu 35. Pada baris 142 dan 143 terdapat variabel dengan tipe data float dengan nama jumlah 1, jumlah 2, rata 1, rata 2, kata kunci, selisih, rasio, dan persen. Di baris ke-144 terdapat variabel data I dan UMK dengan tipe data integer. Pada baris 146 merupakan fungsi perintah sistem yang berisikan perintah color 3F yang artinya ketika output dijalankan itu menghasilkan warna 3F, di mana 3 ini untuk warna background aqua dan F ini untuk warna teks like white. Pada baris 148 hingga 151 merupakan perintah untuk menampilkan output. Pada baris 154 hingga 155 merupakan perintah untuk menampilkan output juga, namun di 154 terdapat 2 perintah, yaitu salah satu selain untuk menampilkan output juga untuk membuat input, di mana inputnya ini untuk memasukkan jumlah banyaknya data. Di baris 158 hingga 167 merupakan perintah untuk melakukan penginputan data secara berulang. Dimulai dari nilai awal I sama dengan 1, nilai akhir I kurang dari sama dengan data, dan I akan bertambah 1 setiap perulangannya, maka akan menginputkan kabupaten atau kota, UMK 2021, UMK 2022. UMK 2021 dan UMK 2022 akan dijumlahkan seluruhnya dan disimpan di variabel jumlah 1 dan jumlah 2. Pada baris ke-170 merupakan perintah untuk melakukan do while atau perulangan. Pada baris ke-171 merupakan fungsi perintah sistem CLS yang mana itu untuk membersihkan output yang sedang dijalankan. Pada baris ke-173 hingga 184 merupakan perintah untuk menampilkan output, yang mana di 181 hingga 183 itu output ditampilkan secara berulang sesuai data yang telah diinput, dimulai dari nilai awal I sama dengan 1, nilai akhir I kurang dari sama dengan data, dan I akan bertambah 1 setiap perulangannya. Di mana ini akan menampilkan data yang akan dirujuk ke I, kota I, UMK 2021 I, dan UMK 2022 I.
Pada baris ke-187 hingga 197 terdapat perintah untuk menampilkan output, di mana di 196 itu terjadi pembuatan input untuk menu pilihan. Nah, menu pilihan ini akan menampilkan suatu kondisi baru, di mana jika kita memilih A, maka akan menampilkan rata-rata UMK. Dan rata-rata UMK ini tergantung dari UMK yang akan diinput, yaitu 2021 atau 2022. Jika UMK yang diinput adalah 2021, maka akan menampilkan rata-rata UMK tahun 2021 yang dihitung dengan jumlah 1 dibagi data yang disimpan di variabel rata 1. Jika UMK yang diinput adalah 2022, maka akan menampilkan rata-rata UMK tahun 2022, di mana rata-rata tahun 2022 ini dihitung dari jumlah 2 dibagi data. Nah, selain 2021 dan 2022 yang diinput tahunnya, maka akan menampilkan tahun UMK yang ada masukan salah. Yang kedua, jika memilih pilihan B, maka akan menampilkan urutan data UMK. Di sini urutan data UMK ini akan dirujuk ke fungsi urutan, yaitu sebagai berikut. Nah, di sini terdapat parameter kota dengan tipe data char, yang merupakan variabel array dengan panjang kolom dan barisnya itu 35, terdapat variabel UMK 2021, UMK 2022 yang merupakan variabel array dengan tipe data float, lalu ada parameter data dengan tipe data integer. Di dalamnya terdapat deklarasi variabel UMK, I, J, K, L, M, TEM dengan tipe data ENT. Di sini terjadi pembuatan input tahun UMK dan akan menjadikannya suatu kondisi baru. Jika UMK yang diinput adalah 2021, maka akan menyorting data UMK tahun 2021. Dimulai dari nilai awal I sama dengan 0, lalu nilai akhir I kurang dari sama dengan data, dan I akan bertambah terus setiap perulangannya, maka akan melakukan perulangan jika nilai J sama dengan I, dan nilai akhir J kurang dari sama dengan data, dan J akan bertambah 1 setiap perulangannya, maka akan melakukan perulangan lagi, dimulai dari nilai awal K sama dengan 0, nilai akhir K sama kurang dari 35, dan K akan bertambah setiap perulangannya. Kenapa 35? Karena merupakan panjang array-nya. Lalu terjadi sebuah kondisi pemutaran data jika UMK 2021 I-1 lebih dari UMK 2021 J, maka akan menukarkan data hingga data itu sudah urut. Dimulai dari TEM sama dengan UMK 2021 I min 1, terus UMK 2021 I min 1 sama dengan UMK 2021 J, UMK 2021 J sama dengan TEM, dan lalu setelah itu akan menukarkan kembali variabel kota. Karena yang ini itu tadi UMK 2021, maka kotanya juga harus disorting juga mengikuti UMK 2021-nya, yaitu dengan nilai awal L sama dengan 0, nilai akhir L kurang dari 35, dan L akan bertambah 1 setiap perulangannya, maka akan menyorting data, menukarkan data dimulai dari TEM sama dengan kota I-1L, kota I-1L sama dengan kota JL, lalu kota JL sama dengan TEM. Lalu yang ketiga juga menyorting data UMK 2022 untuk menyesuaikannya dengan nilai awal M sama dengan 0, nilai akhir M kurang dari 35, dan M akan bertambah 1 setiap perulangannya, maka akan menukarkan data dimulai dari TEM sama dengan UMK 2021 I-1, UMK 2022 I-1 sama dengan UMK 2022J, UMK 2022J sama dengan TEM. Lalu jika sudah diurutkan, maka akan menampilkan data sesuai pada baris ke-49 hingga 55, terutama di bagian 52 hingga 54 itu terjadi perulangan untuk menampilkan data. Dimulai dengan nilai awal I sama dengan 1, nilai akhir I kurang dari sama dengan data, dan I akan bertambah terus setiap perulangannya. Nah, di sini akan menampilkan
output yang dirujuk ke variabel I, kota I, UMK 2021I, dan UMK 2022I. Lalu jika UMK yang diinput adalah 2022, maka akan menyorting data UMK tahun 2022. Sama seperti tahun 2021, hanya saja di sini I-nya itu sama nilai awal I sama dengan 1, dan di sini itu yang terjadi sebuah kondisi adalah UMK 2022, dan di sini baru 2021, seperti itu. Lalu juga akan ditampilkan kembali sama seperti tahun 2021 prosesnya. Lalu jika selain 2021 atau 2022 yang diinput tahunnya, maka akan menampilkan output tahun UMK yang Anda masukkan salah. Lalu di kasus yang ketiga, jika memilih pilihan C, maka akan menampilkan output pencarian data UMK, di mana pencarian data UMK ini merujuk ke fungsi pencarian, yaitu sebagai berikut. Di fungsi pencarian ini terdapat parameter kata kunci dengan tipe data float, ada parameter data dengan tipe data integer, ada parameter kota yang merupakan variabel array dengan panjang baris dan kolom itu 35 dengan tipe data char, ada parameter UMK 2021 dan UMK 2022 yang merupakan variabel array dengan tipe data float. Di dalamnya terdapat deklarasi variabel UMK dan I dengan tipe data integer, lalu akan membuat input tahun UMK yang akan menjadikannya sebuah kondisi baru, di mana jika UMK yang diinput adalah 2021, maka akan melakukan pencarian kata kunci di data UMK 2021. Di sini kata kunci yang diinput itu berupa nilai UMK-nya sendiri. Lalu akan dilakukan perulangan untuk mencarinya. Ya, dengan nilai awal I sama dengan 0, nilai akhir I kurang dari sama dengan data, dan I akan bertambah 1 setiap prosesnya, setiap perulangannya. Lalu di dalamnya akan terjadi sebuah kondisi jika UMK 2021 I itu adalah kata kunci, maka akan menampilkan hasil pencarian yang terdeteksi. Ini akan dirujuk ke kata kunci dan kota I. Lalu jika UMK yang diinput adalah 2022, maka akan melakukan penginputan kata kunci sesuai UMK tahun 2022 dan akan mencari data di UMK tahun 2022 yang akan dilakukan secara berulang dengan nilai awal I sama dengan 1, nilai akhir I kurang dari sama dengan data, dan I akan bertambah terus setiap perulangannya. Maka akan terjadi sebuah kondisi jika UMK 2021 I adalah kata kunci, akan menampilkan hasil pencarian sesuai yang telah ditemukan. Jika bukan 2021 atau 2022 yang diinput, maka akan menampilkan tahun UMK yang Anda masukkan itu salah. Lalu di kasus yang keempat, atau jika memilih pilihan D, maka akan menampilkan persentase UMK tahun 2021-2022, yang mana persentase ini dihitung yang pertama dengan selisih, yaitu mengurangi jumlah 1 dan jumlah 2 dengan nilai mutlak, yaitu dengan fungsi ABS. Yang kedua itu dirasiokan, di mana selisihnya itu dibagi dengan jumlah 1 dan akan dipersenkan dengan dikali 100. Maka akan terjadi sebuah kondisi jika jumlah 1 kurang dari jumlah 2, persentase itu akan naik sebesar sekian persen yang telah dihitung. Jika jumlah 2 kurang dari jumlah 1, maka persentase OMK-nya itu turun sebesar sekian persen. Lalu ada kondisi default di mana pilihan yang diinput itu bukan A, B, C, atau D, maka akan menampilkan pilihan yang Anda masukkan salah. Lalu di baris ke-246, terdapat fungsi sistem pause, di mana itu berfungsi untuk memberhentikan sementara program yang sedang berjalan. Lalu di seterusnya itu ada fungsi sistem CLS, yang mana untuk membersihkan output. Lalu di baris ke-248 terdapat perintah untuk menampilkan output, dan di baris 250 juga untuk menampilkan output, dan terdapat pembuatan input.
untuk yang dirujuk ke variabel ulang. Nah, jika variabel ulang yang diinput adalah Y, maka akan melakukan perintah do while sesuai yang telah disebutkan di atas tadi. Jika tidak, atau selain Y, maka program akan berakhir dan akan menampilkan return 0. Langsung saja kita build and run untuk mengetahui hasilnya. Di sini yang pertama itu memasukkan jumlah banyaknya data. Saya memasukkan sebanyak 5 data. Nah, untuk data kabupaten atau kota dan UMK 2021 serta 2022 itu bisa diambil dari berbagai sumber. Di sini saya mengambil dari salah satu situs web dan sudah dirangkumnya sebagai berikut seperti ini. Nah, untuk mempercepat proses saya menggunakan teknik copy paste. Nah, jika sudah dilakukan semua penginputan sebanyak sekian data, di mana saya tadi ada 5 data, maka akan menampilkan output sebagai berikut. Di sini tertampil UMK 2021 dan 2022-nya itu tidak sesuai angka di belakang komanya karena saya menggunakan float. Mungkin jika menggunakan tipe data double di bagian UMK 2021 dan 2022 akan lebih teliti angkanya ya. Nah, sebagai contoh untuk melakukan yang pertama itu adalah penginputan A untuk rata-rata tahun 2021, maka rata-ratanya adalah sebesar 2.412.308.000. Lalu jika kita menekan enter dan memilih pilihan Y, maka akan melakukan perulangan kembali. Lalu yang kedua A untuk tahun 2022, maka sebesar segini. Lalu akan melakukan perulangan lagi. Lalu untuk yang B tahun 2021 dulu, nah maka akan terjadi perurutan data dengan kota Salatiga sebagai UMK 2021 yang terendah dan kota Semarang sebagai UMK 2021 yang tertinggi. Nah, di sini UMK tahun 2022-nya juga telah tersorting mengikuti data aslinya. Lalu perulangan lagi untuk yang B tahun 2022. Nah, seperti ini juga. Lalu perulangan lagi untuk yang C tahun 2021. Nah, di sini saya mencari data yang ini ya. Nah, terdapat di Kabupaten Kendal dan sudah benar. Lalu yang C lagi tahun 2022. Terdapat di kota Salatiga sudah benar. Lalu pengulangan lagi sekarang yang D atau persentasenya yaitu naik sebesar 0,55%. Lalu, nah jika kita memilih pilihan lain N, maka proses akan menghasilkan return 0 dan sudah berakhir. Nah, seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata ataupun kesalahan proses, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.